Shalom Bapak Ibu Saudara, kembali saya menjumpai Bapak Ibu Saudara di pagi hari yang indah ini untuk menyambung firman Tuhan kemarin pagi. Bapak Ibu Saudara, saya ingin terus mengajak Bapak Ibu untuk bisa semakin memahami, mengerti tentang peranan daripada Roh Kudus atau karya Roh Kudus itu sendiri, Bapak Ibu Saudara, di mana peranan Roh Kudus ini adalah sesuatu yang paling utama, yang paling dinamis untuk mengajar seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya teristimewa bagi kita gereja Tuhan di akhir zaman ini, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, kemarin pagi ada khotbah yang saya bawa itu agak terputus sedikit, tapi puji Tuhan pagi hari ini kembali saya untuk memperjelas kembali, untuk mengajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk membuka Alkitab kita di dalam kitab Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai dengan ke-18. Saya akan bacakan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Hidup menurut daging atau roh. Ini kembali saya ulang Bapak Ibu. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, ini perlu sekali digarisbawahi Bapak Ibu Saudara, maka kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Inilah yang Rasul Paulus tegaskan dan sampaikan ketika dia bertobat sepenuhnya, menerima pelayanan daripada kerasulan itu, dan juga menerima baptisan Roh Kudus dan kuasa Roh Kudus yang membawa dia, memakai dia lebih heran, lebih dahsyat untuk melayani gereja-gereja di daerah Asia kecil, Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah yang kita harus perhatikan sebagai orang Kristen. Apa sih sebenarnya kehidupan di dalam roh, dan apa sebenarnya kehidupan di dalam daging itu? Nah, di sini sudah jelas sekali bahwa keinginan roh dan keinginan daging sangat bertentangan, berlawanan, kata Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara. Dan memang kalau kita lihat apa yang telah dikatakan oleh Yesus kepada murid-murid itu, bahwa rohlah yang memberi hidup, itu yang kemarin pagi kita telah temukan di Yohanes 6 ayat 63. Nah, kemudian waktu Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam, dibawa oleh roh ke padang belantara, Bapak Ibu Saudara. Di sana dia diuji, ya, bahkan dicobai oleh setan dan iblis, Bapak Ibu Saudara. Maka Yesus di sana, kalau kamu adalah anak Allah yang hidup, yang benar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Apa jawaban Yesus di sana, Bapak Ibu Saudara? Dia enggak menjawab dari dirinya sendiri, dia enggak menjawab dari pengetahuannya sendiri, tapi dia mengembalikan kepada firman itu. Dikatakan ada tertulis bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Ini hal yang luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau firman itu, kebenaran itu menjadi
sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, lebih berharga dari intan, emas, permata, bahkan harta kekayaan dunia ini sekalipun Bapak Ibu Saudara. Karena ini adalah merupakan satu harta yang tidak bisa binasa, yang tidak bisa dicuri oleh siapapun Bapak Ibu Saudara, kecuali kalau kita murtad dari Tuhan, kecuali kalau kita meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka otomatis kita akan menemukan kehidupan yang mengerikan itu, atau masuk di dalam hidup kekal neraka selama-lamanya Bapak Ibu Saudara. Seperti yang dikatakan oleh Yesus, bahwa orang-orang yang tidak taat dan tidak taat, takut kepada Tuhan dan tidak pernah hidup di dalam Tuhan, di dalam kebenaran, maka mereka suatu ketika nanti akan dilempar ke lautan api yang menyala-nyala, dan mereka disiksa siang dan malam di sana. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, khususnya umat Tuhan, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang sudah menerima baptisan, baik itu baptisan air dan baptisan Roh Kudus, mari betul-betul pelihara dan jaga hubunganmu terhadap Tuhan. Jaga kekudusanmu dengan Tuhan. Jaga kebenaran-kebenaran yang ada di dalam dirimu. Firman itu jangan sampai dicuri oleh iblis. Jangan firman itu sampai kau bisa tidak mengerti, tidak bisa memahami akan rencana Tuhan di dalam dirimu dan kehidupan yang akan datang, apa yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau Rasul Paulus tegaskan di sini tadi Bapak Ibu Saudara, itu ada di dalam Galatia yang tadi dikatakan bahwa ada satu perbuatan daging itu apa? Buah-buah dari daging itu. Keinginan-keinginan dari daging itu sudah jelas di sini dibuat tadi nih Saudara. Makanya kemarin pagi saya katakan, kalau orang masih hidup di dalam perbuatan daging itu nyata, yaitu percabulan, itu kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala ini, sihir ini, termasuk perdukunan Bapak Ibu Saudara, penyembahan berhala, ya, perdukunan, dan juga baik itu Bapak Ibu Saudara yang sungguh-sungguh Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu yang ajaib di luar Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu engkau benar-benar senantiasa tetap melakukan akan keinginan-keinginan roh itu Bapak Ibu Saudara. Kehendak Allah adalah kita hidup di dalam rohnya, hidup di dalam kekudusannya, hidup di dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, untuk inilah Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin mengajak Bapak Ibu seluruh umat Tuhan, orang-orang yang percaya di hari-hari pandemi COVID ini, kita tidak tahu apa yang Tuhan mau lakukan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah tanda-tanda dari awal permulaan penderitaan dunia Bapak Ibu Saudara. Karena dunia ini semakin tua, semakin hari semakin tua, semakin tahun semakin bejat, semakin jahat, dan semakin hancur. Manusia, martabat manusia semakin rusak, amoral manusia semakin kotor Bapak Ibu Saudara. Kalau kita enggak berpihak kepada kebenaran, kepada Tuhan, ataupun kita enggak minta Roh Kudus untuk menuntun, mendidik, mengajar kita Bapak Ibu Saudara, maka otomatis kita tidak akan bisa untuk mendapatkan bahagian kerajaan abadi atau kerajaan yang kekal itu yang disediakan oleh Tuhan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya mengajak kita semua hiduplah oleh roh. Apa itu roh? Roh Allah yang hidup. Roh kekudusan itu memberikan, pertama bagi kita adalah sukacita, damai sejahtera, ketenangan batin di dalam kehidupan kita. Roh keberanian membangkitkan kita berani untuk kita melangkah, bertindak, berani kita bersaksi, berani kita menghadapi kondisi-kondisi situasi apapun. Rohlah yang membuat kita untuk bisa bangkit, untuk kita berani mengalahkan hawa nafsu kedagingan kita.
Karena Paulus juga katakan di 1 Korintus 15 ayat 50, kalau nggak salah dikatakan bahwa darah dan daging tidak akan bisa masuk dalam kerajaan Allah. Padahal di dalam daging kita ada darah. Kok apa sih yang masuk? Berarti yang masuk hanyalah roh kita. Karena manusia terdiri dari 3 unsur, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Maka roh ini yang mendapatkan sebuah pelayanan Roh Kudus, dan roh inilah yang akan mengalami suatu kehidupan yang kekal itu, Bapak Ibu Saudara. Dan roh ini kembali kepada siapa? Kembali kepada Sang Pencipta. Itu Allah dan Tuhan kita. Tapi bagaimana? Ada kematian yang kedua kali, kematian yang kekal. Kemana roh kita? Jika kita masih hidup, Yesus datang kedua kali, bisa kita akan diangkat bersama-sama dengan kemuliaannya di atas awan permai, Bapak Ibu. Seperti yang dikatakan di dalam Matius 24 itu ayat 30 sampai seterusnya, bahwa dikala Yesus datang kedua kali dengan bunyi sangkakala dan bunyi nafiri itu, maka malaikat-malaikat surga akan mendampingi, menyertai kehadiran Yesus di bumi, di dalam mengangkat semua orang percaya, orang-orang yang kudusnya, orang-orang yang sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka mengakui ya, bahwa Yesus menjadi tumbal perdamaian atas dosa-dosa dunia ini, atas dosa-dosa kita. Seperti di Yohanes 1 ayat 29. Dia telah memperdamaikan dosa dunia. Dengan darah anak domba Allah telah memperdamaikan kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi, keinginan daging, kita harus mampu untuk mengalahkannya. Jika kita tidak hidup dipimpin oleh roh, kita tidak akan mampu, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan tadi di sini, dikatakan oleh Rasul Paulus, Bapak Ibu Saudara, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Hukum Taurat itu membawa penghantar kepada kita kepada kehidupan perjanjian baru. Hukum Taurat itu tidak menjamin kepastian kita tadinya hidup, walaupun firman itu sudah datang kepada kita. Firman itu yang telah diterima oleh Musa di Gunung Sinai, bahkan diturunkan sampai kepada nabi-nabi, Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Tapi hukum Taurat itu memiliki sifat-sifat dari kealahan itu sendiri sebenarnya. Tapi jika kita mau menuruti, jika kita memang takut akan Tuhan, jika kita memang bisa melakukan itu hukum Taurat, itu memang indah, itu memang bagus. Tapi tidak ada pun seorang yang bisa melakukan hukum Taurat. Dikatakan jangan mencuri, jangan berzina. Jangan kamu menyembah kepada ilah-ilah yang lain. Toh juga banyak orang pergi ke dukun, pergi ke orang pintar, pergi kepada gunung-gunung kawi, gunung-gunung kidul, Bapak Ibu Saudara, hanya ingin mencari popularitas dan kekayaan, mencari posisi dan kedudukan, Bapak Ibu Saudara. Tapi anak Tuhan dan gereja Tuhan tidak sedemikian, Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya Alkitab ini menjadi panduan kehidupan kita, menjadi junjungan yang paling tertinggi di dalam kehidupan kita, menjadi standar yang paling utama dalam meraih kehidupan kita di dunia ini, bahkan hidup yang akan datang, yaitu hidup yang kekal selama-lamanya yang ada di dalam Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi, Bapak Ibu Saudara, pahami baik-baik firman Tuhan ini. Jadi jelas dikatakan di sini bahwa yang bertentangan dengan roh Allah itu adalah, sudah dikatakan di sini, buah-buah kedagingan itu adalah sudah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceraian, roh pemecah. Inilah yang sering terjadi di dunia yang kita duduki saat ini. Perpecahan terjadi di mana-mana, bukan hanya di politik terjadi perpecahan, tapi di gereja pun terjadi perpecahan, di dalam rumah tangga pun terjadi perpecahan, suami istri
Ada yang tinggalkan istri dan anak-anak. Istri ada yang tinggalkan suami bersama dengan anak-anak. Perpecahan, roh perpecahan terjadi oleh karena mengikuti hawa nafsu kedagingan kita semuanya. Perpecahan di kantor pun, di multi level marketing pun terjadi perpecahan. Jadi bukan hanya sekedar di gereja Bapak Ibu. Di gereja banyak terjadi perpecahan. Pendeta dengan sintuannya dengan majelis, majelis dengan majelis. Terus jemaat dengan jemaat. Ada banyak perpecahan karena keinginan hawa nafsu kita yang tidak bisa kita kuasai. Karena tidak ada roh pengendalian diri dalam kehidupan kita. Karena nanti kita akan belajar tentang buah-buah roh. Apa itu buah-buah roh? Itu ada 9 buah-buah roh yang diberikan oleh Roh Kudus kepada kita. Menjadi satu fondasi kekuatan untuk menghantar kita kepada kekudusan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, mari kita terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan ini. Mari matikan seluruh kedaginganmu. Mari matikan seluruh hawa nafsumu. Salibkan itu semuanya sebagaimana Yesus menyalibkan semua akan dosa dunia ini, akan kutuk dunia ini, akan segala macam olokan, ejekan, dan hina fitnahan daripada dunia. Salibkan itu saudara. Maka harus kita mati atas keinginan-keinginan daging kita. Kita akan mati dengan hawa nafsu kita sendiri. Maka timbullah akan kehidupan roh yang diinginkan oleh Tuhan dari kita. Hiduplah rohani kita, hiduplah akan jiwa kita di dalam seluruh kebenaran. Bahkan pikiran kita dijernihkan oleh firman Tuhan dan oleh Roh Kudus. Dibersihkan kita dari segala karat-karat dosa-dosa kefasikan, dosa-dosa kemunafikan, dosa-dosa kekafiran, dosa-dosa segala macam seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus ini tadi. Ada berapa banyak butir-butir buah-buah kedagingan ini Bapak Ibu Saudara. Tapi Anda kalau ingin mau masuk kerajaan surga, Anda mau hidup dengan pimpinan Roh Kudus, silakan mari kita belajar semua hari lepas hari kepada kebenaran firman Tuhan ini Bapak Ibu Saudara. Inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita Bapak Ibu Saudara. Kiranya firman ini boleh memberkati kita Bapak Ibu. Saya ingin berdoa untuk Bapak Ibu Saudara. Letakkan tanganmu dalam bagian tubuhmu atau dadamu. Tuhan, mampukan aku untuk melakukan firman-Mu. Mampukan aku Tuhan untuk mematikan hawa nafsu kedaginganku. Minta saat ini kepada Tuhan. Biar roh itu akan menuntun dan memimpin kau Bapak Ibu Saudara. Mari Bapak Ibu dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu, para pendengar ya Tuhan, oleh firman-Mu ini. Biarlah mampukan mereka untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Mampukan mereka hidup di dalam kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu Tuhan. Jika mereka Tuhan melakukan itu suatu kejahatan-kejahatan yang tersembunyi, mari bukakan semua Tuhan akan hati mereka dan jiwa mereka untuk mengakui setiap perbuatan dosa yang mereka lakukan, baik itu secara tersembunyi ataupun secara Tuhan diam-diam ya Tuhan. Engkau Allah yang menyelidiki hati manusia, Engkau yang menyelidiki hidup mereka ya Tuhan. Jika mereka sakit hari ini, Tuhan sanggup akan menyembuhkan mereka oleh kuasa bilur-bilur darah Tuhan. Sembuhkan dan angkatlah segala kutuk penyakit dari hidup mereka. Dari istimewa Tuhan, lindungi mereka dari seluruh serangan penularan penyakit COVID, pandemi 19 ini Tuhan, atau penyakit corona ini Tuhan. Engkau singkirkan semua setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, gereja-Mu sendiri ya Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, Bapa yang kudus. Inilah doa kami, kiranya penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan pimpinan-Mu senantiasa tetap menyertai hidup kami sepanjang hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin.